Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayri. Rawahu Muslimun. Jamaah dan Allah wa yakum ajma'in, kita masih ada di bab yakin dan tawakal. Hadis ke-77 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi bersabda, yadkhulul jannata, yang akan masuk surga adalah aqwamun, orang-orang, afidatuhum, hati mereka, mislu afidatit tayri, seperti hati burung. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Yang akan masuk surga orang-orang yang hatinya seperti hati burung. Apa maksudnya? Ada dua penjelasan ulama. Penjelasan yang pertama, maknahu mutawakkilun. Maknanya orang-orang itu tawakal seutuhnya kepada Allah, seperti burung. Burung gak punya keahlian tertentu untuk mendapatkan rezekinya, tapi mereka yakin betul. Jadi pandangan pertama yang dimaksud Rasul seperti hati burung, maknahu mutawakkilun, mereka tawakal, pasrah sepenuhnya kepada Allah, menjalani hidup sesuai dengan ketentuan Allah. Mereka suruh kerja, kerja. Mereka tidak pernah meyakini dengan kerjanya itulah mereka akan dapat rezeki. Mereka yakin rezekinya sudah diatur oleh Allah. Kesimpulan ini didasarkan pada satu nomor berikutnya, loncat, nanti ada hadis yang lebih jelas dibanding ini. Hadis nomor 79. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut tayru tagadu khimasan wa taruhu bitonan. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Hadis ini dijadikan dasar untuk memahami maksud ucapan Rasul yang tadi. Yang akan masuk surga adalah orang-orang yang hatinya seperti burung, seperti hati burung, yakni relung hatinya dipenuhi dengan tawakal kepada Allah. Di hadis dari sahabat Umar bin Khattab itu, beliau berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli." Andaikan kalian manusia tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan tawakal yang sebenar-benarnya, orang yang haqqa tawakkuli, benar-benar tawakal, pasrah pada Allah, siap menerima apapun ketentuan Allah. Kalau toh Allah tentukan sakit, dia terima sakit itu. Allah suruh berobat, dia berusaha untuk berobat tanpa ada pretensi sedikit pun dengan berobat itu nanti dia akan jadi sembuh. Enggak, semuanya Allah dia serahkan pada Allah, tawakal seutuhnya. Kalau kalian tawakal sepenuhnya kepada Allah, kata Rasul, la ruziktum
kama ruziqat tayru, kalian pasti akan diberi rizki sebagaimana burung dikasih rizki oleh Allah. Tagdu himason, burung pagi-pagi berangkat terbang ke tempat yang dia inginkan dalam kondisi lapar. Wataruhu bitonan, sore pulang dia sudah kenyang. Enggak ada burung yang kelaparan kecuali burung yang mungkin udah berkaitan dengan manusia, dikandangin lupa nggak dikasih makan baru kelaparan, atau mungkin kena jerat oleh manusia yang hatinya nggak menyayangi binatang, terjerat si burung nggak bisa kemana-mana baru kelaparan. Jamaah dan Allah wa yakum ajmain. Hal ini sangat berkaitan erat dengan bagaimana yakinnya seseorang terhadap qadar, qada dan qadarnya Allah. Semakin mantap keimanan seseorang kepada takdir Allah, qada dan qadarnya Allah, maka tawakalnya otomatis. Semakin mantap mengimani qadarullah, tawakalnya pun akan semakin utuh, semakin sepenuhnya. Siapapun yang mengimani qada dan qadarnya Allah dengan keimanan yang benar, dia pasti akan berserah diri pada Allah, akan tawakal kepada Allah. Pasti. Semakin bertambah, semakin mantap imannya kepada takdir Allah, tawakalnya pun akan seiring dengan itu akan semakin meningkat. Mereka mengimani bahwa apapun yang dikehendaki Allah itu yang akan terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah pasti nggak akan terjadi. Dengan keimanan seperti ini, seseorang tidak akan mengkambing hitamkan orang lain. Mengimani apapun yang dikehendaki Allah itu yang akan terjadi, yang tidak dikehendaki pasti tidak akan terjadi. Wajib siapapun kita punya keyakinan seperti itu. Apapun terjadi itu kehendak Allah. Ketika sudah terjadi, nggak usah cari kambing hitam. Siapapun berniat jahat pada kita, kalau Allah nggak kehendaki pasti nggak akan terjadi. Bagaimanapun hebatnya kita berupaya untuk selamat dalam perjalanan, hati-hati banget nyetir kendaraan. Kalau Allah takdirkan hari itu kena musibah, pasti akan terjadi. Kita hati-hati, boleh jadi ada orang lain yang kurang hati-hati. Wajib kita meyakini bahwa apapun yang akan terjadi adalah yang dikehendaki oleh Allah. Banyak ayat berkaitan dengan hal itu. Di antaranya Al-An'am 17 dan 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa in yamsaska bi khairin fala radda. Fa in yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa huwal hakimul khabir. Wa in yamsaskallahu bidurrin, jika Allah bermaksud menimpakan kesulitan padamu, fala kashifalahu illahu, maka tidak ada satu orang pun yang akan sanggup mencegah hal itu darimu. Sebaliknya, wa iyam sasa bi khairin, jika Allah bermaksud memberikan kebaikan kepadamu, fa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa di atas seluruh hamba-hambanya. Apapun yang dikehendaki Allah pasti itu yang akan terjadi, yang tidak dikehendaki tidak pernah akan terjadi.
Ini yang harus kita yakini. Boleh jadi burung diambil perumpamaan oleh Rasul karena burung itu seperti itu. Dia menjalani hidup apa adanya. Allah nggak berikan keahlian khusus buat mereka. Burung pun fisiknya kecil tapi bisa memenuhi kebutuhannya dan anak-anaknya karena tawakalnya. Nah, itu oleh Rasul dijadikan perumpamaan, kalau kalian manusia tawakal seperti tawakalnya burung, kalian akan dikasih rizki oleh Allah sebagaimana mereka burung-burung dikasih rizki oleh Allah. Di ayat yang lain berkaitan dengan ketentuan Allah, takdir, qada dan qadarnya Allah tidak bisa dibantah oleh siapapun. Yunus 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bikhairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah bermaksud timpakan kesulitan, penderitaan kepadamu, tidak ada yang bisa menghilangkan hal itu, mencegah hal itu kecuali Allah sendiri. Dan jika Allah bermaksud memberikan kebaikan kepadamu, maka tidak ada yang bisa menghalangi untuk sampainya kebaikan itu kepadamu. Yusibu bihi may yasha' min ibadi. Semua ketentuan Allah akan terjadi pada siapapun di antara hamba-hamba Allah. Ketika kita meyakini ini, bagaimana mungkin kita akan ngomong gara-gara kamu nih jadi aku begini? Allah yang menentukan kok. Walaupun dia banyak orang, kalau Allah nggak kehendaki itu terjadi pada kita, nggak akan terjadi. Jadi dengan keyakinan terhadap qada dan qadar Allah seperti ini, seseorang tidak akan mengkambing hitamkan siapapun. Di Yunus 107 ini bagian akhirnya Allah akhiri dengan kalimat wahwal ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Kenapa? Karena banyak umat Islam melupakan takdir Allah. Ketika mereka melupakan takdir Allah, yang mereka ingat kemampuan dirinya sendiri. Aku sukses karena aku begini. Dia melupakan takdir Allah. Ketika menegur orang lain pun melupakan takdir Allah. Kamu gimana bakal sukses kalau kamu seperti itu? Seseorang akan bagaimana rizkinya, bagaimana usianya, hidupnya bagaimana, itu sudah ditentukan Allah sesaat sebelum roh ditiupkan ke dalam jasadnya di dalam perut ibu. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ketentuan Allah, qada dan qadar Allah itu tidak bisa dirubah oleh apapun perilaku manusia kecuali oleh Allah sendiri. Jadi banyak manusia merupakan ketentuan Allah, otomatis yang dia ingat kemampuan dirinya sendiri, ikhtiarnya dirinya sendiri. Karena aku semangat berobat, aku jadi sembuh. Tuh. Lupa bahwa yang menyembuhkan Allah. Masih untung mereka yang ngomong karena aku semangat berobat, alhamdulillah aku sembuh. Ini masih aman. Meskipun tidak boleh kita langsung menyalahkan orang yang ngomong karena aku semangat berobat aku jadi sembuh, kamu syirik. Jangan, nggak boleh langsung disalahkan seperti itu. Boleh jadi maksud dia Allah berikan aku sembuh, walaupun Allahnya tidak dia ucap. Mereka yang kuat akidahnya selalu menyadari itu, insya Allah akan mengembalikan semuanya kepada Allah. Minimal alhamdulillah Allah beri aku rezeki hari ini. Jamaah dan Allah majakum ajma'in. Banyak ayat-ayat yang lain berkaitan dengan apapun ketentuan Allah, pasti itu yang akan terjadi. Yang tidak Allah kehendaki pasti tidak akan pernah terjadi.
Wajib kita meyakini ketentuan Allah baik buruk kepada siapapun hambanya, itu yang akan terjadi. Dalam hadis lain riwayat Imam At-Tirmidzi an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Tidak disebut beriman seorang hamba sebelum dia mengimani takdir baik ataupun buruk. Hatta ya'lama annama asabahu lam yakun liyukhtiyahu. Sampai dia menyadari, dia meyakini bahwa apapun yang Allah kehendaki terjadi pada dia pasti akan terjadi. Wa annama akhtahu lam yakun yusibau, dan apapun yang tidak Allah kehendaki terjadi pada dia pasti tidak terjadi. Sampai meyakini itu. Ketika masih ada keyakinan, apa yang terjadi pada kita itu kembali pada perbuatan kita. Keyakinan ini bertentangan dengan keyakinan terhadap takdir Allah. Apa yang terjadi pada kita itu buah dari perilaku kita. Mereka yang nggak mukmin, nggak muslim, bolehlah berkata seperti itu. Kita yang beriman Islam harusnya apapun yang terjadi kita semuanya ditentukan oleh Allah. Apapun yang terjadi pada kita semuanya ditentukan oleh Allah. Ketentuan itu sudah ditetapkan sebelum ruh ditiupkan ke dalam tubuh kita. Bukan Allah baru membuat ketentuan ketika lihat kita, bagaimana ikhtiar kita, upaya kita, baru Allah kasih ketentuan. Enggak. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Rasul sendiri masih selalu membaca zikir setelah sholat, yang diantara zikir beliau itu zikir akidah. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dal jaddi minkal jadd. Sumbernya dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 6330, Imam Muslim 1366, Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Ini salah satu yang rutin dibaca oleh Rasulullah setelah sholat fardu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak akan ada yang bisa mencegah apapun yang Kau kehendaki. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada satupun yang bisa memberi untuk hal-hal yang tidak Engkau berikan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak ada kemuliaan yang bermanfaat buat manusia kecuali kemuliaan yang berasal darimu. Ini salah satu wirid yang oleh Rasul dibaca selepas sholat fardu. Bahkan sahabat Nabi Ubadah bin As-Samit, ketika beliau menjelang wafat, anak-anak beliau meminta wasiat. Wasiat yang diberikan ada di hadis berikut ini. Ihtadara lamma ihtadara qala lahu ibnuhu. Ketika sahabat Ubadah bin As-Samit sakaratul maut, putra beliau Abdurrahman bertanya, "Ya abata ausi, wahai ayahanda, berikan wasiatmu buat kami." Qala, sang ayah ini, ayah yang soleh, memberikan wasiat, "Ya bunayya ittaqillah, wahai anakku, selalulah kamu bertakwa pada Allah. Walan tattaqillah hatta tu'mina billah." Kamu tidak disebut muttaqin, tidak disebut sebagai orang yang bertakwa sebelum kamu mengimani Allah. Walan tu'mina billah hatta tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan kamu belum disebut beriman sampai kamu mengimani takdir baik ataupun buruk.
Wa ta'lama annama asabaka lam yakul ikhti'a, sampai kamu menyadari, meyakini bahwa apapun yang Allah tetapkan terjadi padamu pasti akan terjadi. Sebaliknya, yang Allah tidak ingin terjadi padamu pasti tidak terjadi. Orang yang meyakini itu baru dia disebut mukmin. Kata sahabat Ubadah ketika beliau sudah menyampaikan itu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aku dulu mendengar langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-qadaru ala hada. Mengimani takdir itu ini maksudnya. Mengimani, memahami, meyakini bahwa apapun yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi, yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Lanjutan kata beliau, wa man mata ala ghairi hada adkhalahun nar. Siapapun yang mati keyakinannya tidak seperti ini, meyakini kalau aku melakukan ini pasti akan terjadi ini, keyakinan seperti ini, barang siapa yang keyakinannya tidak seperti yang disampaikan Rasul bahwa semua terjadi atas kehendak Allah, tidak meyakini itu, malah keyakinan sebaliknya, kamu terjadi mengalami apa itu karena perbuatanmu, kata sahabat Ubadah, adkhalahallahun nar, dia akan dimasukkan ke neraka. Jadi meyakini takdir Allah baik atau buruk, yakin bahwa semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Sudah ditetapkan oleh Allah. Tapi jangan lupa, meskipun takdir kita sudah ditetapkan, Allah dan Rasulullah mewajibkan kita untuk ikhtiar. Allah dan Rasulullah mewajibkan kita untuk ikhtiar. Pernah suatu saat Rasulullah mendampingi penguburan jenazah. Hadisnya sahih riwayat Imam Ahmad Al-Bukhari 4949, Imam Muslim 6903 dan Imam At-Tirmidzi. An Ali radhiyallahu anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kanin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, suatu hari kami bersama Rasul mengantarkan jenazah untuk dikuburkan. Selesai jenazah dikuburkan, sunnah Rasul nih, selesai jenazah dikuburkan nggak langsung bubar. Walaupun saat itu banyak sahabat yang bubar, tapi Rasul dan beberapa sahabat utama biasanya itu nggak langsung bubar. Selesai jenazah dikuburkan, yang lain banyak bubar pengantar jenazahnya. Kata Ali, fa'akhadha syai'an, Rasul ngambil sepotong ranting, faja'ala yanqutu bihil ardo, lalu Rasul santai banget, santai dengan sepotong ranting itu, beliau buat garis di tanah seolah bikin dua bagian. Faqala, lalu beliau berkata, ma minkum min ahadin illa wa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Siapapun kalian, tanpa kecuali sudah ditentukan oleh Allah tempatnya neraka atau surga. Nah, hadis sahih nih, Bukhari Muslim. Siapapun kalian tanpa kecuali sudah ditentukan tempatnya neraka atau surga. Mendengar pernyataan Rasul ini, para sahabat mereka cerdas. Insya Allah mereka mewakili kita. Mereka langsung ajukan pertanyaan, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amala. Kalau memang begitu ya Rasul, kenapa kita nggak percaya dengan takdir Allah aja? Kita nggak perlu repot-repot beramal. Ngapain repot-repot kita sholat ini segala macam kalau sudah ditetapkan oleh Allah surga atau neraka tempat kita? Kira-kira pertanyaan sahabat ini benar apa enggak nih? Sudah ditetapkan, ngapain repot-repot? Misal anak sekolah kebetulan diistimewain
sama kepala sekolah sudah dipastiin naik kelas, ngapain repot-repot belajar? Ini para sahabat langsung nanya, ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nadaul amal? Kalau memang semuanya sudah ditentukan oleh Allah surga atau neraka, ngapain kita repot-repot beramal? Jawaban Rasul langsung, i'malu, tetaplah kalian beramal, tetaplah kalian bekerja, berikhtiar. Untuk apa? Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kalian akan diberikan kemudahan oleh Allah untuk mengerjakan sesuai dengan takdirnya. Orang-orang yang ditakdirkan akan jadi penduduk surga dimudahkan, dientengkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan penghuni surga. Dia taat, diajak taat gampang banget. Sebaliknya, usia udah banyak 70 lebih, maksiat enteng banget, diajak taat berat, hati-hati. Jadi dari hadis Rasul ini kita tahu fungsi amal yang kita lakukan dalam tanda kutip untuk membaca takdir kita, kira-kira kita ini akan min ashabil jannah atau sebaliknya min ashabin nar. Tapi itu pun nggak berhenti di situ. Seseorang yang taat banget saat ini masih belum jadi kepastian bahwa dia akan jadi penghuni surga sebelum ketaatannya itu berlanjut sampai akhir hayat. Karena yang menentukan bagian akhirnya, bukan awalnya. Dalam agama, dalam ibadah, yang menentukan benar-benar bagian akhirnya. Bagian awalnya durhaka, nggak ketulungan dosanya. Ketika bagian akhirnya dia menjadi muslim, mukmin, apalagi soleh, pasti surga. Awalnya dia rajin ibadah, begitu umur berapa, naudzubillah, murtad, mati dalam kondisi murtad, ya sudah. Ketika Rasul menyampaikan hal itu, bahwa masing-masing orang sudah ditentukan oleh Allah tempatnya surga atau neraka, amal tetap oleh Rasul diperintahkan, karena dengan amal itu kita tahu masing-masing kita ini akan kemana. Ketika kita enteng mengerjakan ketaatan, ini tanda baik, istiqomahkan sampai mati. Ketika sebaliknya kita enteng mengerjakan maksiat, hati-hati, segera hentikan. Lalu Rasul baca surah Al-A'la, Al-Lail ayat 5 dan 10. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Wa amma man a'ta wattaqa, adapun orang-orang yang memberikan hak Allah, dia taati Allah. Orang-orang yang memberikan hak Allah, wattaqa, dia bertakwa kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dia meyakini kebenaran apapun yang Allah janjikan, kebenaran Al-Qur'an dan seluruh isinya, fasanuyassiruhu lil yusra, aku akan mudahkan dia untuk menempuh perjalanan menuju ke keridhaan Allah. Wa amma man bakhila, adapun orang yang pelit memberikan hak Allah, wastagna, merasa cukup, dia enggak butuh pahala dari Allah. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan hal baik yang dijanjikan oleh Allah, fasanuyassiruhu lil usra, aku akan mudahkan dia menempuh jalannya ke neraka. Jadi bagaimana sikap keseharian kita terhadap ketakwaan dan kemaksiatan? Ketika kita enteng menjalankan ketakwaan, insya Allah pertahankan sampai mati. Sebaliknya ketika kita kok masih enteng mengerjakan maksiat, naudzubillah, para sahabat-sahabat utama, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, mereka sering bertanya kepada Rasul berkaitan dengan takdir baik dan buruk ini. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain.
Jawaban Rasul hampir sama dengan tadi. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Masing-masing kalian akan diberikan kemudahan oleh Allah sesuai dengan Allah ciptakan kalian untuk jadi penghuni neraka atau surga. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau berkata kepada Rasul, "Ya Rasulullah, al-amalu ala ma fadiga minhu aw ala amrin mu'tanifin." Ketika kita mengerjakan sesuatu ini wahai Rasul, apakah kita mengerjakan sesuatu untuk yang sudah ditentukan atau untuk sesuatu yang belum ditentukan? Kita sholat ini, kita kerjakan ini untuk sesuatu yang sudah ditentukan atau belum ditentukan? Jawaban Rasul, bal ala amdin qad furiga minhu, untuk sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Kamu sholat sampai mati untuk surga yang sudah ditetapkan sebelum kamu mengerjakan sholat. Mereka yang maksiat sampai mati itu untuk neraka yang sudah ditetapkan sebelum dia maksiat. Jadi kita hakikatnya mengerjakan apapun untuk sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah. Ketika saat ini kita taat, kita berharap ketaatan kita sampai mati. Di hadis yang lain oleh Rasul dicontohkan adanya orang-orang yang dalam hidupnya dia taat, tapi ternyata ketentuan Allah yang ditetapkan sebelum rohnya ditiupkan, dia jadi penghuni neraka. Pasti nanti dia akan putar haluan dari jalur kanan pindah ke jalur kiri. Itu pasti. Contohnya banyak banget. Contoh saat ini atau contoh dulu, jangan dikira sahabat Nabi nggak ada yang murtad, ada. Umar bin Khattab mungkin contoh yang sebaliknya, dulunya menentang Rasul, maksiat kayak apa, anak hidup-hidup dibunuh. Karena qadarullah dia jadi penghuni surga, berubah jadi pembela Islam. Mantan tokoh Islam NTB sebaliknya, walaupun belum kita pastikan, tidak bisa kita pastikan dia akan jadi penghuni neraka. Saat ini masih dalam kondisi murtadnya. Apakah dia akan tetap murtad sampai mati, kita nggak tahu. Saifuddin Ibrahim, mantan tokoh Islam NTB, murtad jadi pendeta karena takut kabur ke Amerika, sampai saat ini masih di sana. Itu kalau orang seperti itu kita doain atau kita sumpahin, moga-moga dia mati dalam kondisi murtad. Insya Allah yang terbaik kita doain. Beda dengan orang-orang yang membahayakan Islam dan umat Islam. Apakah dia pemimpin atau tokoh, ketika dia membahayakan Islam dan umat Islam, tidak salah kalau kita sumpahin. Sebagaimana sejarah adanya qunut nazilah, Rasul nyumpahin orang-orang Yahudi yang membunuh para sahabat beliau. Kira-kira Donald Trump, Benyamin Netanyahu doain atau sumpahin? Saya setiap kali sholat subuh selalu mendoakan Palestina dan umat Islam di tempat lain, sebaliknya nyumpahin mereka yang membantai umat Islam. Saya selalu setiap kali sholat subuh kunut biasa saya tambahkan dengan Allahumma qawwil Islam wal muslimin. Bagian kecil dari perhatian kita terhadap saudara kita di belahan dunia yang lain. Jadi Abu Bakar As-Siddiq pernah bertanya kepada Rasulnya, Rasul, ketika kita mengerjakan sesuatu, ini kita mengerjakan sesuatu untuk sesuatu yang sudah ditetapkan buat kita atau untuk sesuatu yang belum ditentukan? Kalau belum ditentukan, kita sholat dulu, baru nanti, oh ini pantas dapat surga, berarti belum ditentukan surganya. Ya, Abu Bakar nanya seperti itu, wahai Rasul, ketika kita mengerjakan sesuatu, itu untuk sesuatu yang sudah ditentukan atau belum ditentukan? Jawaban Rasul,
justru untuk sesuatu yang sudah ditentukan. Rasul lanjutkan dengan kalimat berikutnya ketika Abu Bakar tanya lagi beliau, pertanyaan kedua dari sahabat Abu Bakar, "Fafi mal amalu ya Rasulullah?" Kalau memang sudah ditentukan sebelum kita beramal, buat apa kita beramal? Surga sudah ditentukan buat kita, buat apa kita ibadah? Jawaban Rasul hampir sama dengan tadi, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Masing-masing yang kalian diberikan kemudahan sesuai dengan takdir Allah. Takdirnya surga diberi kemudahan mengerjakan amal soleh sampai mati. Takdirnya neraka diberi kemudahan bermaksiat sampai mati. Takdirnya dia kaya raya diberi kemudahan untuk bisnis. Sekali gagal nggak putus asa, bisnis lagi. Itu untuk membaca takdir. Jadi amaliyah kita, aktivitas kita itu untuk membaca takdir kita, bukan untuk memastikan. Karena nggak ada yang tahu, siapapun nggak tahu, Rasul pun nggak tahu takdir seseorang kecuali dikasih tahu oleh Allah. Sahabat yang dijamin masuk surga karena Allah yang ngasih tahu. Rasul nggak punya hak untuk memastikan kamu surga, tetap Allah yang memberikan. Ketika Rasul kisahkan ini, sebentar lagi penghuni surga akan datang. Seorang sahabat datang, ada sahabat yang, ya Rasul doakan aku supaya jadi penghuni surga. Jawaban Nabi, kamu sudah keduluan dia. Jemaah dan Allah ajmain. Umar bin Khattab pun pernah mengajukan pertanyaan nyaris sama kepada Rasul. Cuma Umar mengajukan pertanyaan ini ketika surah Hud 105 diturunkan. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idnih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Pada hari kiamat nanti tidak ada seorang pun yang bisa bicara kecuali atas kehendak Allah. Faminhum syaqiyyun wa sa'id. Manusia terbagi dua, ada yang celaka, ada yang bahagia. Lalu Umar bin Khattab sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tanya Rasul, ya Nabi Allah, fa'ala ma na'malu? Wahai Nabi Allah, kita beramal itu untuk apa? Kita beramal itu untuk apa? Ala syai'in qad furiqa minhu, apakah untuk sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah? Kita ditetapkan akan bahagia, berarti kita sholat itu untuk sesuatu yang sudah ditetapkan. Aw ala syai'in lam yufraq minhu, atau untuk sesuatu yang belum ditetapkan. Sama dengan pertanyaan Abu Bakar. Jawaban Nabi pun sama, bal ala syai'in qad furiqa minhu wajarat bihil aqlamu ya Umar. Sebaliknya Umar, apapun yang kita kerjakan itu untuk sesuatu yang sudah ditetapkan. Kita mengerjakan apapun itu ibaratnya mengikuti alur yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ibarat wayang digerakkan oleh dalangnya. Cuma kita nggak merasa sebagai wayang. Seringkali kita merasa melakukan ini karena keinginan kita sendiri, melakukan ini keinginan kita sendiri. Bedanya dengan wayang mungkin di situ. Rasul lanjutkan dengan jawaban yang sama, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jamaah dan Allah hayyakum ajmain. Jadi di awal hadis ini Rasul katakan seseorang yang akan masuk surga mereka yang hatinya seperti hati burung, maknanya tawakal seutuhnya kepada Allah. Tidak pernah aku hebat pasti aku akan begini, enggak pernah. Tawakal